Oke guys, selamat datang di video perdana. Jadi kali ini kita mulai dengan vlog 100 jam persiapan di Ovation of the Seas Royal Caribbean. Oke, jadi hari ini itu tepatnya hari Kamis ya. Hari Rabu. Hari ini hari Rabu dan tepatnya besok gue bakal pergi ke Singapura untuk menjalani trip Ovation of the Seas dari Royal Caribbean. Perjalanannya kurang lebih sekitaran 4 malam, jadi kurang lebih mungkin kita sekitaran 100 jam ya dia ada di kapal. Plus minus mungkin karena kita akan mengunjungi beberapa negara juga, jadi pastinya tidak bulat 100 jam juga. Tapi kita akan coba lihat apa yang bisa kita lihat di sana, apa yang bisa kita dapetin, fasilitasnya kita akan review satu-satu dan pastiin kalian nonton terus vlog ini sampai habis. Kita ketemu lagi besok, dan kalau misalnya gua nggak sempet videoin di imigrasi dan di proses keberangkatannya, kita ketemu waktu di Singapura. Bye-bye! Oke, jadi di sini gue udah sampai bandara, dan karena kapal kita berangkat dari Singapura, makanya gue berangkat H-1 biar nggak rusuh di jalannya. Yuk, langsung aja kita ketemu lagi waktu gue udah nyampe di Singapura. Yo guys, jadi kita udah nyampe di Changi International Airport, salah satu bandara yang tersibuk juga ya di dunia. Dan sekarang kita akan on the way ke Jewel, karena kita belum pernah nyobain ke sana. Kita lihat ada apa aja. Mulai dari pemandangannya, mungkin ada fasilitas lain, tempat-tempatnya, karena kita penasaran banget dan belum pernah ke sana juga. Jadi langsung aja, kita mau masuk ke Jewel. Let's go! Oke guys, jadi hari ini gue udah ada di Jewel, dan kalau kalian lihat di belakang gue, itu adalah spot wajib banget yang kalian harus foto kalau kalian ke tempat ini. Mungkin di sini tiba-tiba hujan, dan gue juga nggak tahu kenapa. Di atas itu aman-aman aja, tapi kenapa tiba-tiba di sini hujan ya guys ya? Mungkin karena ada uap air, atau mungkin ada embunnya ya, embunnya mulai turun ke sini nih. Jadi di sini tiba-tiba hujan, dan kalau kalian lihat di sekeliling gue ini sebenarnya udah pada ngeliatin gue ngevlog, karena jujur ini satu-satunya gue yang hadap kameranya tuh jauh banget di atas. Tapi ya kurang lebih seperti ini pemandangan yang ada di Jewel. Dan kalau kalian mau tahu kira-kira nextnya ada apa lagi, jangan lupa tontonin terus vlognya. Kita lanjut lagi untuk keliling apa aja yang ada di Jewel ini. Nah, bye-bye! Nah, jadi beginilah tampilan dari Jewel at Changi Airport. Di sini kalian bisa lihat ada kereta yang jadi penghubung antar gate di bandara ini. Jadi fasilitasnya bisa dipakai biar kalian nggak terlalu jauh jalannya. Sedangkan untuk mallnya sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari mall lain. Ada tempat makan, tempat shopping, atau bahkan buat belanja oleh-oleh pun kalian juga bisa beli di sini. Nah, sebelum ke hotel, kayaknya ada baiknya kalau kita makan dulu ya. Nah, makanan di Singapura khasnya kurang lebih kayak begini nih. Biasanya tipikalnya mirip kayak masakan Chinese gitu. Dan beres makan, barulah kita ciao ke hotel buat istirahat. Di sini, selama perjalanan dari Jewel ke hotel, kalian bisa lihat bentuk landscape ternama di Singapura, yaitu Marina Bay Sands. Dan ini salah satu yang gue salut banget di Singapura, di mana mereka itu menghormati banget rambu lalu lintas. Lampunya merah ya beneran berhenti, bukannya digas mumpung kosong. Mirip di mana tuh? Dan akhirnya kita sampai di Mercure Hotel, tempat di mana kita akan nginep selama 1 malam. Setelah check-in, kita bakal langsung lihat aja kamarnya. Kamarnya ini cukup luas buat kapasitas 4 orang, dan kalian bisa lihat jalan-jalan di kawasan Chinatown dari kamar ini. Biar nggak gabut, kita jalan sore dulu kali ya, dan bisa lihat-lihat apa aja yang ada di kawasan Chinatown ini. Di sekitarnya sih mirip kayak jalanan pada umumnya ya. Kalian bisa temuin tempat makan, toko-toko, dan lain-lain.
Dan di sini juga ada pusat perbelanjaan di mana kalian bisa temuin brand-brand yang jualan makanan, minuman, atau produk lain yang mungkin namanya udah pada familiar di telinga kalian. Oke, kita lagi ada di jalan-jalan Singapura, guys. Ini namanya New Bridge Road ya. Ini kalau kalian lihat, gue balikin dulu deh. Nah, itu ya, di situ ada New Bridge Road. Kalau kita kali 2, nah, oke, yes. Jadi kali ini kita lagi jalan-jalan sembari melihat ada apa di sekitar sini. Dan ya, langsung saja kita langsung menikmati pemandangan yang ada di sini. Let's go! Oke guys, jadi tanpa disangka-sangka jalan kita udah sampai di Clarke Quay ya. Jadi di belakang gua ini, kalau kalian lihat, ini adalah Clarke Quay. Nah, gedung yang di belakang. Dan satu hal yang gue sangat senang di sini adalah karena pejalan kakinya guys. Atau kalau kalian jalan kaki di sini, itu bener-bener kayak dimanja lah istilahnya ya. Jadi fasilitasnya tuh enak banget. Dan gue juga nggak nyadar dari tadi, mulai dari penyeberangannya, trotoarnya, bahkan sampai ke jembatan penyeberangan jalannya pun semuanya mendukung gitu ya. Dan itu yang membuat jalan kaki di sini tuh terasa nyaman dan nggak kerasa gitu. Jadi dari tadi pun gue di hotel udah jalan-jalan jauh ke sini nggak kerasa, tiba-tiba udah nyampe sini aja. Oke, kalau kayak gitu kita akan melihat dulu pemandangan yang di sini karena cakep banget gitu ya, pemandangan sore ke malamnya. Dan langsung aja tongkrongin terus kegiatan kita selanjutnya dan sampai jumpa di next activity. Bye bye. Dan di sini kita lagi mau OTW buat masuk ke dalam kapal Ovation of the Seas-nya. Dan kalau kalian lihat dari depan aja, kapal ini gede banget guys. Di dalamnya itu pasti banyak banget orang. Di sini gue nggak bisa tunjukin proses registrasinya, jadi langsung aja kita masuk ke kapal. Kapal ini punya 15-16 deck, di mana deck itu ibaratnya kayak jumlah lantainya. Deck ketiga diisi sama tempat Casino Royale dan beberapa tempat makan, kayak The Grande dan Chic. Deck keempat diisi sama teater, toko-toko, makanan, dan lain-lain. Favorit gua sih ini Sorrento guys, karena ini tempat makan pizza yang kalian bisa makan sepuasnya. Ya, rata-rata makanan di kapal ini gitu sih konsepnya. Di lantai ini juga ada guest service-nya, di mana kalian bisa konsultasi kalau ada kendala apapun selama di perjalanan. Deck kelima itu deck lobby, di mana di lantai ini yang jadi lantai pertama pas kalian baru pertama datang. Overallnya mirip kayak deck 4, tapi di sini ada sedikit tambahan kayak photo booth yang juga bisa kalian cobain. Deck 6 sampai deck 13 itu diisi full sama kamar-kamar. Jadi kalau kalian pesan trip di Ovation of the Seas, ya di area-area itulah tempat kalian bermalam selama 5 hari 4 malam. Deck 14 ini udah masuk area atas kapal. Di sini ada bar, resto, dan pastinya kolam renang buat olahraga sekaligus banyak aktivitas seru kayak mini games atau bahkan nobar. Deck 15 ini ciri khas dengan running track sama tempat arcade-nya. Di sini kalian bisa lihat pemandangan outdoor yang luas banget buat cari udara segar. Selain itu ada bar sama spa-nya juga loh. Deck terakhir yaitu deck 16 diisi sama aktivitas North Star sama gym juga. Dimana kalau kalian suka olahraga, ya disinilah tempatnya. Oke guys, jadi ini salah satu level teratas dari kapal Ovation of the Seas. Di sini kalian bisa lihat berbagai jenis pemandangan, termasuk kapal lain ya yang di belakang gua itu. Dan di sini juga ada activity kolam renang ya, di paling belakang gua. Dan iya, semuanya di sini aktivitinya rata-rata foto-foto ya guys ya. Jadi banyak sekali orang-orang di sini yang mengabadikan momen, termasuk gua juga. Dan cukup menarik guys untuk dilihat di sini karena kalian bisa melihat hampir seluruh kapal dari spot ini. Dan banyak juga yang beberapa activity kalau kayak yang kalian lihat di atas.
Nah, itu, oh sorry, ini adalah 360-nya guys ya. Kalian bisa melihat keseluruhan kapal dari mercusuar. Jadi kalau misalnya nanti kita ada kesempatan, gue juga pengen banget cobain yang di atas. Dan ya, selamat menikmati pemandangan yang ada di sini guys. Semoga kalian bisa melihat keseluruhan kapal ini seperti apa, oke? Kalian lihat nih. Woo! Bye-bye. Oke guys, jadi kita udah sampai ke kamarnya dan gue bakal melakukan rutinitas yang tidak akan pernah gue lewatkan kalau ngevlog, yaitu review kamar. Jadi ini adalah kamar yang akan kita tempatin selama kurang lebih 4 malam 5 hari ke depan. Gue mau review dari pintu yang ini dulu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ini pintu apa, ini adalah kamar mandi coy ya. Jadi kurang lebih penampakan kamar mandinya gini, dengan satu tempat untuk buang air, satu tempat untuk mandi, dan ada kaca dan sebagainya ya. Ini cukup oke untuk kamar seperti ini gitu ya, dan kita bisa apa ya, penempatannya juga efisien. Dan di sini seperti biasa guys, ada lemari juga, ada koper gua satu di sana. Nah jadi ini sistem kopernya itu adalah nanti kalian akan dijajarin di depan guys kopernya. Nah nanti kalian bisa bawa masuk sesuai dengan nama koper kalian. Dan sebenarnya di dua bagian atas ini itu juga ada tempatnya lagi gitu ya, buat kalian nyimpen barang guys. Nah ini ada tempatnya lagi, begitu pula yang ada di sini. Dan fun fact, di sini kalian dapat tambahan selimut ya. Jadi kalau kalian mau tahu, ini tuh kapasitas kamar untuk 4 orang, dan jangan kaget karena sebenarnya ranjangnya cuma yang ini doang. Dan kalau kalian nanti, kita akan mundur ke bagian sana ya guys ya. Nah di bagian sini itu ada satu sofa yang akan nanti disulap sama kru di sini atau tim di sini untuk jadi kasur juga. Nah, tadi yang selimut itu fungsinya untuk jadi selimut, kapasitas nambah 2 lagi di sini. Dan selebihnya sama guys, di sini ada meja buat, oh my god, mulai berasa bergoyang ya. Meja di sini ada untuk makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan ini yang paling menarik guys, kita langsung dapat view ke depan dan kita langsung lihat aja. Wow, jadi jujur ini kita sudah cukup jauh dari pelabuhan guys. Pelabuhannya ada di bagian kiri. Tadi kita mengger gitu ya, kayak burung di situ. Jadi kita nempel ke sana, dan sekarang kita udah mulai bergerak guys dengan kecepatan yang menurut gue juga cukup oke. Jadi kalian itu nggak berasa buat goyang di dalam gitu ya. Tapi ya inilah penampakannya, bahwa cruise ini kita akan berlayar selama 4 hari dan 4 malam dan 5 hari gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran ada apa aja di sini, kita akan langsung coba review satu-satu. Semoga kita bisa dapat semua. Tapi kita akan coba review semaksimal mungkin apa aja yang ada di kapal ini, oke? Langsung aja tungguin activity kita selanjutnya. Let's go! Oke, setelah istirahat dan review kamarnya, di sini kita mau lanjut buat ngemil sore di salah satu resto yang disebut Solarium Bistro. Kurang lebih seperti ini tampilan dari makanan yang mereka sediain, dan ini konsepnya mirip kayak yang gue jelasin sebelumnya, yaitu buffet unlimited, di mana kalian bisa ambil secukupnya sesuai dengan porsi kalian. Dan yang menariknya lagi, di sini kalian nggak cuma bisa nikmatin makanan aja, tapi bisa juga nikmatin sunset yang langsung tersedia lewat view yang ada di dalam restoran ini. Untuk makan malam pertama di kapal ini, gue pilih di restoran namanya Chick di Deck 3. Kenapa ya isi vlog ini rasanya makan mulu dah, tapi nggak apa-apa deh. Di sini, konsep makannya kalian bisa pilih appetizer, main course, dan dessert, dan inilah makanan yang gua pesen. Jujur, rasanya enak banget, jadi kalian bisa cobain menu yang gua pesen ini. Selain itu, pelayannya juga pada ramah-ramah banget, yang bikin kalian makin betah buat nikmatin dinner di kapal ini. Habis makan, sebelum masuk kamar, kalian juga bisa nikmatin berbagai activity malam di kapal ini.
kayak games atau sekedar nikmatin konser. Intinya, kalian mustahil bosen deh di kapal ini.